Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan 26. Oke, apa itu PPh 2126? Mari kita simak penjelasan berikut ini agar kita tahu apa itu PPh 21 atau 26. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh pasal 21 diberlakukan kepada WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN apabila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN selain BUT atau Badan Usaha Tetap, maka akan dikenai PPh 26. Kamu tahu dasar hukum PPh pasal 21 nggak sih? Tentu tahu dong, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 yaitu 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang ketiga yaitu PMK Nomor 250 PMK 03 2008. Selanjutnya PMK Nomor 252 atau PMK 03 Tahun 2008. Selanjutnya PMK Nomor 254 atau PMK 03 Tahun 2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Selain itu ada lagi nih, yaitu pemotongan PPh pasal 2126 sesuai peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 PJ 2012, yaitu meliputi 1. Pemberian kerja, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang memiliki usaha dan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada subjek pemotongan PPh pasal 2126. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh 21 atau 26 sesuai per Dirjen Pajak Nomor 31 PJ 2012 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. 2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa. 3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya ada mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 2126 yaitu penghasilan sesuai per Dirjen Pajak Nomor 31 PJ 2012 yaitu penghasilan dalam bentuk natura, penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk penikmatan lainnya didasarkan harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura. Berikutnya ada non-objek PPh pasal 21 sebagai berikut, yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura, kecuali natura yang diberikan bukan wajib pajak. Ketiga, ada dana pensiun, zakat, dan terakhir ada beasiswa. Selanjutnya ada gimana nih cara perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu pegawai tetap. Caranya penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya pajak
dikurangi PTKP. Yang kedua ada penerima pensiun belaka, yaitu penghasilan kena pajaknya penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP. Yang ketiga ada pegawai tidak tetap, yaitu penghasilan kena pajak penghasilan bruto dikurangi PTKP. Selanjutnya ada PMK 66 tahun 2023, yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura ataupun kenikmatan. Selanjutnya ada perlakuan pajak atas natura, yaitu biaya tidak dapat dikurangkan bukan objek pajak PPh menurut Undang-Undang PPh Undang-Undang 36 2006. Yang kedua, biaya dapat dikurangkan objek pajak PPh yaitu UU HPP yaitu UU 7 2021. Pengaturan pada PP 55 tahun 2022 yaitu objek PPh natura atau imbalan berupa barang, contohnya pemberian mobil eks dinas, kenikmatan imbalan berupa fasilitas atau pelayanan, contoh fasilitas mobil dinas. Yang dikecualikan dari objek PPh yaitu makanan atau minuman bagi seluruh karyawan, natura atau kenikmatan di daerah tertentu, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan, dan natura atau kenikmatan dari APBN, APBD, atau desa. Berikut dasar hukum PMK, yaitu yang pertama amanat UU PPh dalam UU HPP, dan yang kedua ada amanat dalam PP nomor 55 tahun 2002. Sekian penjelasan dari saya mengenai pajak penghasilan 2126. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.